Oke, silakan nomor 1 soal tentang kecepatan. Tik dan Tok ingin pergi ke kota B yang jaraknya 80 kilo. Nah, karena suatu hal ini hal, Tik berangkat terlebih dahulu. Tik berangkat itu pukul 8 dengan kecepatan 45 km. Nah, 20 menit kemudian Tok mulai menyusul dengan kecepatannya 60 kilo. Berapa jarak antara kota B dengan titik temu mereka? Oke, tadi ada yang menjawab D ya. Oke. Sekarang kita cari dulu. Pertama, selisihnya jarak antara Tik dan Tok. Selisihnya berapa? Jadi selisihnya itu kan siapa itu? Tok itu menyusulnya 20 menit setelah Tik berangkat kan. Berarti kan selisihnya 20 menit. 20 menit itu kalau dijadikan jam itu berapa? Oh, bentar. Jadi 20 menit itu sama dengan 20 per 60. Sama dengan sepertiga jam. Betul ya? Nah, maka selisih jarak. Nah, oke. Selisih jarak itu sama dengan 45 dikali sepertiga. Nah, berarti 15 kilo selisihnya. Paham sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, nah setelah itu kita cari T susul. Rumusnya T susul apa? T susul itu adalah selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Nah, selisih jaraknya tadi kan 15. Nah, 15 dibagi selisih kecepatannya yaitu 60 dikurangi 45. Nah, berarti kan 15 per 15 sama dengan 1 jam. Gitu ya. Nah, berarti Tok menyusul itu 1 jam setelah dia berangkat. Nah, berarti jaraknya Tok karena T susulnya 1 jam. Saya hapus dulu. Nah, jarak Tok sama dengan 60 dikali 1. Jadi 60 kilometer. Jadi dia bertemunya di 60 kilometer, sedangkan jarak kotanya itu 80 kilo. Berarti jarak antar kota B dengan titik temu itu sama dengan 80 dikurangi 60 sama dengan 20 kilometer. Berarti yang D. Bagaimana? Bisa difahami? Ulang. Alhamdulillah paham, Pak. Ulang bagian mana? Yang T susul. Oh, yang T susul. Oke. Selisihnya berapa tadi? Selisihnya? Tadi 15 km. 15. Kan T susul itu kan jarak selisih dibagi selisih kecepatan. Jadi kan 15 dibagi selisih kecepatannya kan 60 dikurangi 45. Berarti kan 15 juga. Ya. Nah, 15 per 15 kan berarti 1 jam. 1 jam, ya. Ya. Nah, karena 1 jam berarti kan jaraknya Tok karena yang menyusul kan Tok. Nah, jaraknya Tok berarti kan 60 kecepatan dia dikali waktunya dia 6 kali 1. Jadi kan 60 kilo. Oh iya, itu jaraknya Tok. Jarak kali waktu ya. Berarti ya kecepatan kali waktu. Kecepatan iya V kali T ya. Kecepatan kali waktu. iya. Jokowi. JKW. Nah, berarti selisihnya dia dengan kota B itu kan 80 dikurangi 60 ini. Bagaimana? Bisa? Ya.
Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2 tentang perbandingan. Silakan dicoba. Suatu lilin membutuhkan waktu 6 jam untuk menyala. Nah, lilin lain yang lebih pendek tapi diameternya lebih besar itu 8 jam. Nah, kedua lilin dinyalakan itu waktunya sama-sama dan memiliki ketinggian yang sama setelah 2 jam. Tentukan rasio ketinggian keduanya mula-mula. Nah, pinter-pinter ya, sudah. Jadi kita misalkan dulu tinggi mula-mulanya. Misalkan ini yang 6 jam ini lilin A. Jadi A itu kan 6 jam. Berarti kalau sudah 2 jam, kan berarti tinggal 4 jam kan. 6 dikurangi 2, itu kan tinggal 4 jam lagi. Nah, misalkan lilin lain ini, itu adalah B. Berarti 8 dikurangi 2, itu kan 6 jam. Nah, perbandingan tinggi lilin A terhadap dia mula-mula, itu kan berarti 4 dibanding 6. Nah, kalau B itu 6 dibanding 8. Ini A, ini B. Sampai sini bisa difahami? Iya, bisa. Oke. Nah, karena tadi kata-katanya itu setelah 2 jam tingginya sama, berarti perbandingan tingginya ini sama. Berarti kan 4 per 6A itu akan sama dengan 6 per 8B. Oke? Ya. Nah, berarti ini akibatnya A dibanding B, B-nya pindah ruas ke kiri kan jadi bagi. Itu sama dengan 6 per 8 dikali 6 per 4. Gitu ya. Oh iya, dibalik ya. Iya, 4 per 6 ganti 6 per 4. Nah, ini kan 36 per 32. Kalau dibagi 4, 9 banding 8. Berarti yang C. Kak, bisa diulang nggak, Kak? Tadi macet ya. Yang bagian mana? Dari awal boleh nggak, Kak? Tadi jaringanku macet. Tak apa-apa ya, Kak. Oke, Boleh oke, ya, oke. Kak? Oke. Jadi kita misalkan awalnya lilin yang pertama dapat 2 itu dari ini 2 jam mana? Ya, ini 2 jam. 2 jam kemudian. Nah. Jadi misalkan lilin pertama, lilin A, itu kan dia waktunya kan 6. Nah, berarti kan kalau setelah 2 jam, dia tinggalnya cuma 4 jam. Jadi 6 dikurangi 2. Kan ini setelah 2 jam. Makanya dia tinggalnya 4 jam. 4 jam ini. Nah, lalu perbandingan 4 jam ini terhadap 6 jam, berarti kan 4 dibanding 6. A, ya kan? Lalu yang lilin kedua, lilin lain ini, saya misalkan B. Jadi 8 dikurangi 2, itu kan 6. Jadi perbandingannya 6 banding 8B. 6 per 8B. Nah, karena ketinggiannya sama, maka perbandingan antara yang atas dan yang bawah itu nanti akan sama. Jadi 4 per 6A sama dengan 6 per 8B. Nah, jadi A dibanding B, jadi ini B-nya pindah ruas ke sini, kan jadi bagi A per B. 6 per 8-nya tetap 6 per 8. Nah, ini karena perkalian, dipindah ruas ke sini yang 4 per 6, jadinya dibalik. Ya, awalnya 4 per 6, pindah ruas. Pindah ruas itu jadi yang ini, yang awalnya di kiri, ini kan di kirinya sama dengan, dijadikan di kanannya sama dengan, itu namanya pindah ruas. Nah, karena pindah ruas, makanya ini yang awalnya 4 per 6 berubah jadi 6 per 4.
Kan yang pindah B-nya, Mas. B-nya pindah. Yang A-nya yang pindah. Yang di sebelah kirinya A itu pindah ke kanan. Berarti yang berubah hanya yang kan kirinya A. Oke, ini saya hapus, wis. Ini ya. Kita pakai tuh, bentar. Kalau kamu punya 2X sama dengan 1, maka X-nya berapa? Setengah. 1/2. Kenapa kok setengah? 1 dibagi 2, 2-nya pindah Kak yang Kak. Pindah, 2-nya pindah kan? Iya. Itu kan sama dengan 1 dikali setengah. Iya. 2-nya pindah jadi 1/2. 2 itu awalnya adalah 2/1. Paham? Paham Kak. Paham, Pak. Karena pindah 1 bagi 2. Oke. Karena pindah ruas, makanya dia dibalik. Yang awalnya 2/1 jadi 1/2. Ini jadinya setengah. Nah, yang di sini, yang awalnya 4/6, karena pindah ruas ke kiri, makanya jadinya 6/4 ini. Bisa dipahami? 6 kali 6 itu kan 36. 8 kali 4 itu kan 32. Kalau disederhanakan, jadinya 9/8. Sama-sama dibagi 4/4. Gitu. Bagaimana? Oke Kak, mengerti. Lanjut, Siap, Kak. paham, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 3. Silogisme. Jadi premis pertama, itu jika Balarama suka bergulat, maka ia pasti hebat. Kesimpulannya, itu jika Balarama bergulat, maka ia juara. Nah, yang ditanyakan premis keduanya itu apa? Bingung Kak, karena ada negatif, ada kata-kata negatifnya gitu Kak. Biasanya kan kalau ada negatif, biasanya kayak gitu sih yang tahu, tapi kok negatif ada negatifnya nih mau ada premis negatif. Dasarnya ini, P maka Hi itu ekuivalen dengan negasi P atau Hi. Ya bingung, lupa Kak itu. Dasarnya. Karena ini kan nggak ada makanya di pilihan A sampai E kan nggak ada jika maka kan. Iya. Nah, berarti dicari yang ekuivalen. Jadi P maka Hi itu ekuivalen dengan ini atau kontraposisinya. Kontraposisinya itu berarti tidak Hi maka tidak P. Tidak, ya. Oke, Mbak Ayam nih, Fortuna, silahkan dicoba jawab. C. Mau coret-coret di sini atau di grup? Silahkan. Oh, banyak yang C. Ini tentang silogisme. Jadi jika Balarama bergulat itu misalkan P. Misalkan P. Pasti hebat itu Hi. Berarti ini kan kesimpulannya P. Juara kan belum ada. Berarti ini R. Jadi nanti premis pertamanya itu P maka Hi. Premis keduanya ditanya. Premis ketiganya itu P maka R. Nah, biar jadi seperti ini, berarti premis keduanya kan Hi maka R. Iya kan? Iya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa. Nah, Hi maka R itu kan tadi ekuivalen dengan negasi Hi atau R. Nah, karena negasi Ki itu berarti yang Ki-nya tadi pasti hebat, berarti negasinya Balarama itu tidak
hebat, ya kan? Nah, Balarama tidak hebat ada di hanya yang di C. Saya kurang bagus berarti mencari pilihannya. Yang tidak hebat hanya di C. Jadi R-nya tadi kan juara. Berarti kalimat yang ini itu adalah Balarama tidak hebat Hebat atau iya Balarama juara. Oh, Ya kan? Atau ia juara. Paham ya? Jadi yang dinegasikan itu Jadi ki kalau ya? tidak ada ki, Ah, ki R-nya tadi enggak. kan pasti hebat itu kan. Iya. R-nya tidak. Kak, boleh baca nggak Kak? Kak, Apa? Kak ini kan udah Iya. ngerti. Itu kalau kan ada tuh sering-sering soal-soal yang menarikkan apa? Tidak ada kesimpulannya gitu. Sering tuh soal Oh, itu gimana caranya Kak? Itu kayak ini agak lumayan ngerti kan? Saya kan sering soal gitu. Penarikan tidak ada oke. kesimpulan. Padahal positif semua gitu kok nggak bisa ditarik kesimpulannya. Boleh dong Kak soal-soal kayak gitu Oke. Kak di-sharekan. Gini. Itu banyak sih di video saya. Ini intinya. Kesimpulan itu ada 3. Saya ada 3 ya. Yang pertama, itu kalau premis pertamanya P maka Hi. Premis keduanya P, itu kesimpulannya Hi. Jadi, jika dia premis keduanya Hi, ya, berarti dia tidak dapat disimpulkan. Oh, oke. Paham? Yang kedua, jika premis pertama P, lalu Hi, dan premis keduanya itu tidak Hi, maka kesimpulannya itu adalah tidak P. Jadi, kalau premis keduanya nanti itu dia Hi, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Biasanya 2 ini yang rawan tidak dapat disimpulkan. Yang ketiga yang silogisme tadi, yang P maka Q maka R, maka P maka R. Berarti intinya kita harus hafalin lah Kak Ini rumus ini ya. ya harus hafal ini. Nggak usah tahu itu modus apa, yang penting tahulah ini gini, ini gini. Bentuknya Iya, Kak. seperti ini, kesimpulannya gini, bentuknya gini, kesimpulannya gini. Sering kejebak soal di situ Kak. Soal gitu pasti sering kejebak gitu nah. Oke, Makasih ya Kak. sama-sama. Kita lanjut ya. Pak, kalau misalnya P maka Ya. Q terus Q berarti tidak dapat disimpulkan ya, Pak? Iya, betul sekali. Oke, Pak. Terima kasih. Yang bisa disimpulkan kalau dia negasi Q. Berarti kesimpulannya negasi P. Silakan dibaca. Lima menit ya, Pak. Ini sebenarnya gampang loh. Cuma bacanya aja. Ini B, C, A, B, A, C, 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 C. Oke. C, Pak, C. Oke, yakin ya. Kensin C. Kensin C. Batosai kemana? Belum pulang tarawih. Oke, C. Itu berarti di mana? Timur ya. Oke. Kalau terbenam di barat. Oke, kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap ke barat. C. Jadi ini petugasnya. Kita pakai aturan yang ini ya. Ini utara, barat, timur, selatan ya. Jadi ini petugasnya menghadap ke sana. Menghadap barat. Lalu kelas tertua itu berbaris menghadap timur. Nah, ini berarti kelas tertua, paling tua. Hadapnya ke sana. Nah, yang ini hadap ke sana.
Nah, sisanya kelas lain itu menghadap di ke arah utara tiang bendera. Jadi tiang benderanya di sini ya. Ini kelas lain. Menghadap ke utara. Dari barat ke timur. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, kelas tertua itu di SD kelas berapa tuh? Kelas 6. Nah, berarti sini 6 ya, pasti 6 ya sini ya. Nah, berarti di sini tinggal 1 sampai 5. Nah, karena petugas upacara hari ini itu 3, berarti sini 3, berarti kan dari barat ke timur itu dari muda sampai ke tua. Ya. Berarti dari barat ke timur itu dari muda sampai tua. Berarti ini 1, 2, 4, 5. Terakhir 3. 3-nya petugas. Oh iya. 3-nya petugas. Nah, maka urutan menghadap utara dari timur ke barat itu adalah 5, 4, 2, 1. Berarti yang A. Dari Terbalik. utara dari timur ke barat ya pertanyaannya. Iya. Menghadap utara dari timur ke barat. Kebanyakan C sih. 5, 4, 2, 1. Ya. Tertekan serasa di ruangan SKD. Soal Oke, gini ada yang- suka heboh sih Mas, masalahnya apalagi kalau waktunya sudah injury time gitu ya, terus menentuin posisi itu biasanya yang agak ini loh, apa istilahnya itu sudah langsung kayak dibebek gitu loh. Misalkan Pak, soal kayak gitu saya tinggalkan sering, sebelah Pak. kanan, misalkan kanannya posisi si A berada di kanannya. Nah, itu kan dari kalimat itu kalau nggak bisa dicetak pas lagi ngeblank itu gawat gitu. Nah, nyiasatinya gimana ya, Mas? Kalau saya biasanya gambar tiap kata. Jadi tiap kata itu langsung saya tulis dan saya posisikan dalam bayangan saya. Kalau dia di kanannya dia, maksudnya ini A. Misalkan ini A ya. Di kanannya A berarti sebelah sini. Di kirinya A berarti nanti sebelah sini. Oke, paham. Ya, saya tahun lalu aku gitu masalahnya. Pas kena analitis itu kalau nggak salah tinggal 20 menit lagi. Nah, itu udah mulai kalau sudah gitu. Seperti itu harus belajar di pressure waktu. Biasanya yang agak riskan itu berhadapan, berdampingan, bersebelahan. Kalau berhadapan berarti nanti misalkan sini A berarti sini B. Kalau bersebelahan dan berdampingan berarti B-nya bisa di sini, bisa di sini. Nah, itu. Ya, itu yang agak riskan itu, yang soal yang itu. Aku kemarin dapat yang meja bundar itu kalau nggak salah ya itu. Oh, meja bundar. Kalau meja bundar gambar bundar dulu. Sudah. Tapi ya gitu, karena pas waktunya ya itu tadi kan sudah mau injury time gitu kan, habis itu udah langsung aduh itu sudah nggak bisa ini, udah langsung blank gitu. Oke. Harus teliti kata-katanya juga ya. Benar. Oke. Oke, terima kasih Mas Tipnya. Sama-sama. Kalau soal analitis itu biasanya di SKD ada 2, 3, 4. Pasti sering muncul sih. Iya. Nah, itu ada yang ngeh itu. Saya salah itu gambarnya, mata anginnya. Nah, terima kasih koreksinya. Nah, ini barat, Jawa Barat kan di kiri ya. Ini timur, Jawa Timur.
Ah, Iya, dari tadi kabarnya ini kok masnya beda ya? Apa aku yang salah? oh iya iya iya. Suaranya kok di Terima situ kasih. gitu. Terima kasih. Terima Jawabannya, kasih. Pak. Kayaknya belum Efek akan sudah jawab malam. nih kayaknya. Panik duluan ini mah Dari jelas. timur. Oke, dari timur ke barat berarti 1, 2, 4, 5 ya. Berarti yang C ya. Oh, Iya banyak kan? yang benar berarti. Benar. Ya benar. Iya bener-bener. Banyak yang benar. Oh Saya sudah Tuhan. mulai error. Terima kasih. Udah lapar kali Pak, makan dulu. Oke, oke. Kenapa kok tetap A? Oh, saya bentar. Kalau ininya saya salah, berarti ini juga salah saya. Sebelah sini. Nah, bentar. Tiganya pindah jadinya. Baris kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga dari barat ke timur berturut-turut kelas termuda hingga tertua. Berarti dari barat, dari sini ya. Ini 1, ini 2. Ah, bentar. Kalau kalian cek, ini 2, 1, 2, 4, 5. ini 4, ini 5. Ya, betul ya. Betul. Sudah betul ya. Oke. Sudah. Betul Pak, Urutkan dari dari yang timur, termuda. dari timur ke barat. Timur Oke, urutkan dari timur ke barat. Dari timur, kan berarti Ke sebelah barat. sini. 3. Dari sini kan, ke sini kan. Iya. Iya Pak. Nah, berarti 5, 4, 2, 1 tetap A ya. Iya, tetap A. benar. Aduh. Good. Kalian hebat. Oke, terima kasih koreksinya. Nomor 5. Silakan. Nah, itu peluang gitu. Itu ya barisan campur peluang. Ya. Sejauh ini belum ada yang benar. Jawabannya. Iya. Jadi bingung Pak. Nggak tahu Pak. Bingung Nggak Pak. tahu. Nyerah Pak. Oke lah, kita list aja ya. Kita list. Oke. Nyerah Pak, nyerah Angka Pak. 3, Loading otaknya. 3, 6, 9, sampai terakhirnya 48, betul ya? Ya. Ya, benar. Itu ada 16. Betul. Nah, yang 8, mulainya 8, 16, terus 16, 24, 4, 24, 32, 22, 32, 36, 36, 40 Mas, 40 Mas. Pak. 40, 40, 48. 48. Berapa? Nah, total berapa? 22. 22. Berarti kan di sini ada angka 24. 2 kali. Oh Betul? iya. Berarti dua-duanya dikurangi 2. Berarti 2. Oh iya. Terjebak Pak. Pak, kenapa bisa dikurangin 2, Pak? Keren. Kan ini kan 4 ya. 24-nya kan ada 2. 48-nya juga ada 2, ya kan? Nah, berarti kan dikuranginya sama yang irisannya. Irisannya kan cuma ada 2 ini kan. Paham nggak? Jadi 48-nya kalau tetap 22 berarti nanti 24-nya itu ada 2, 48-nya juga ada 2. Padahal kan di bilangan itu 24 kan cuma ada 1. 48 juga ada hanya 1, ya kan? Nah. Itu tak pikir gini sih Mas, aku pahamin soalnya yang Mas FF buat ini itu dicari antara 1 sampai 50 itu nyari bilangan yang habis dibagi 3 atau 8. Pahamku ya 24 sama 48. Tapi aku baru nggak kalau ada cara yang kayak gini. Kalau 24 dan 48 itu kalau kata-katanya dan Mas.
Jadi kalau ini dan, kalau ini saya ganti dan, Ah, itu jawabannya A. oh gitu. Iya, tadi gitu ya pas Kak. Nah, Telur apa? kalau dan itu jawabannya A. Kenapa kok dan itu A? Karena dia harus bisa dibagi 4, juga harus bisa dibagi 8. Kalau Berarti dan itu mutlak ya. itu kan Mas maksudnya. Maksudnya mutlak Gimana? itu mutlak berarti kan wajib mutlak itu bisa dua itu bisa dibagi tiga sama atau delapan dan delapan gitu kan maksudnya. Ya, dan 8 harus Oh, dua-duanya. gitu. Kayak di logika itu kalau dan itu kan bernilai benar ketika dua-duanya itu benar. Hmm, Ya, kalau Mas disuruh mengambilkan orang tua, tolong ambilkan saya koran dan minuman. Terus ya Mas berarti cuma ambil harus. koran. Ya, Ya, kan berarti kan minumannya belum. Berarti sampean kan belum. harus suruh balik lagi nanti. Ah. Berarti salah itu. Oh, paham ya Nah, ya ya makanya ya. dia kalau Ngerti dan aku. itu harus dua-duanya. Nah, Mutlak kan maksudnya nggak paham nggak ya? boleh dirubah kan maksudnya. Nggak boleh selain itu kan. Nggak boleh. Oke. Ya, Berarti Pak, kalau kalau gini atau gini itu berarti dirunut dulu ya Mas. Dirunut bilangan kelipatan 3 sama bilangan kelipatan 8 gitu ya. ya, Oh gitu. iya betul. Kalau atau itu nanti ditambahkan. Cuma menambahkannya harus hati-hati, ada yang sejenis enggak? Maksudnya ada yang kembar enggak dia? Oh, Nah, ini tadi saya kasih yang kembar 2, ternyata banyak yang jawab 22, oke. padahal 20. Berarti ini Oke. tadi kan dia dikurangi 2 Gimana? karena ada dua bilangan yang sama gitu kan. Di antara Iya, kelipatan 3 sama 8. Oke. iya, betul. Kalau soalnya nggak dikurangi itu bisa nggak Pak? Kalau misalnya nggak dikurangi kan tuh Oke, kalau nggak gimana Pak? dikurangi soalnya gimana ya? Bentar. Bingung Hmm, bedainnya ya Pak Mas Yan. kelipatan habis dibagi 49 dan habis dibagi 2. Nah, itu nanti cuma ditambah. Kelipatan habis dibagi 49 sama 2 gimana Pak? Jadi antara bilangan 1 sampai 50 yang Heeh. habis dibagi 49 atau habis dibagi 2. Jadi ini atau. Jadi itu kan kalau habis dibagi 49 kan cuma 49 itu aja kan. Kalau 49 kan berarti hanya 49 itu aja di antara 1 sampai 50. 49 kali 1 kan 49. 49 kali 2 itu kan 98. 98 kan tidak ada di 1 sampai 50. Ya, pokoknya kalau nanti ada angka yang sama, itu nanti kalian kurangi angka yang sama itu. Oke. Kalau tidak ada, cukup dijumlahkan. Paham ya? Kalau angka yang sama lebih dari 1 juga dikurangkan Pak? Ya, dikurangi. Semuanya ya Pak Pokok- berarti? Semuanya. Misal nanti kalian ada angka yang sama itu sampai 3, berarti nanti dikurangi 3. Oh, iya. Ya, Kalau ada angka yang sama sampai 10, berarti nanti dikurangi 10. Oke Pak. Terima kasih Pak. Berarti kalau beda itu Gitu ya. ini ya Mas ya, langsung ditambah ya, meskipun misalkan di Ya, kelipatan kalau 3 sudah beda angkanya sama gini sama gini gitu. ya kalau beda semua tinggal ditambah saja. Oh, Kalau ada yang sama, dikurangi yang sama itu. tapi mungkin nggak sih Mas dari soal ini di antara bilangan ini ada kelipatan misalnya kelipatan 3 sama 8 atau 8 itu bilangannya sama. Terus nanti yang soal yang kelipatan yang lainnya lagi itu angkanya beda sama dua angka yang sebelumnya. Itu mungkin nggak kira-kira? Mungkin ini 49 dan 2 ini. Oh, Kalau 49 kan dia hanya 49. Kalau 2 kan mulai dari 2, 4, 6 sampai 48 kan? sampai 48. Kan 49 kan tidak ada di sini kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kan tinggal ini. Ini berapa? Ini kan 24. 5 ya. 24 24 ya. Ya, 24. 24. Nah, ini kan 1. Berarti nanti tinggal ditambah 24 tambah 1. Itu sama dengan 25. Tidak perlu dikurangi lagi. Oke. Paham. Oke. Pak, berarti kalau soalnya habis dibagi 3 dan 8, berarti jawabannya 22 ya? Karena nggak dikurangin sama 2?
Kalau dan nggak perlu dikurangi. Kalau dia dan 3 dan 8 itu berarti cuma 2, yaitu 24 dan 48. Kalau dan ditambah. Kalau dan nggak perlu, ya dan hanya ditambah langsung. Nggak perlu dikurangi. Dan itu Nggak bukan perlu. dikali toh, Pak? Itu nanti kalau di peluang. Oh gitu. Iya. Sebentar. Bukannya dan tadi itu yang 24 sama 48 tok ya, Mas? Iya. Kalau misalnya, Betul. maksudnya nggak usah ditambahkan, jadi langsung jebret 24, 48 gitu kan? Iya. 24 dan Oke, 48. Oke. Nggak, aku ulang lagi takutnya nanti ada yang miss. Oke. Oke, lanjut. Nah, itu. Dan itu kalau dikali itu di peluang. Ya. Silakan nomor 6 tentang diskon. Pinter-pinter semua ya. Jadi karena keuntungannya 10%, berarti harga belinya itu sama dengan 100 dibagi 100 ditambah 10 dikali 105 600. 10-nya dapat dari mana? Dapat dari 10% ini. Nah, berarti tinggal 100 dibagi 110 dikali 105 600. Nah, itu sama dengan 96.000. Itu harga belinya. Nah, harga beli ini itu adalah setelah didiskon 20%. Berarti ini itu adalah harga sebelum diskon sama dengan 100 per 80. Kenapa kok 80? Karena didiskon 20%. Berarti 100 dikurangi 20 itu 80 dikali 96.000. Nah, itu nanti dapatnya 120.000. Pintar semua. Kalau masalah gini cewek cowok ya. Tadi yang jawab duluan cewek kayaknya. Oke, silakan. Analogi. Itu hubungannya itu pecatur ya. Main catur ya. Ya, Susanto Megaranto itu pecatur Indonesia. asal Indonesia. Nah, yang asal Amerika itu Hikaru Nakamura. Ya. Sepertinya bahasa Jepang, cuma dia kebangsaannya kebangsaan Amerika. Ya, karena dia punya paspor dari dari Amerika. AS juga. Ya. Nggak tahu dia aja, Kalau Pak. yang ini Belanda. Kenal orangnya. aku Jujur, Pak, nggak kenal orangnya, aku Pak. cheating ya, Mas ya. Tadi googling dulu. Jadi Susanto Megaranto ini siapa? Jadi mohon maaf sebelumnya. Soalnya ini pengetahuan ya. Anies Giri itu dari Belanda. Levon itu Armenia. Magnus itu dari Norwegia. Ian Nepomniachtchi kayaknya Thailand itu ini. Saya nggak tahu ini, saya lupa. Ada nama gininya kayaknya Thailand ini, Mas. Niat cici ini agak susah diejanya. Ini saya lupa ini. Yang ini saya lupa. Yang jelas bukan Amerika. Thailand mungkin ini ya. Armenia. Maaf Pak, nggak dijawab Pak, karena nggak kenal Pak. Kenal cuma sama Pak FKR aja sih. Oh, Rusia, Mas, yang D itu, Mas. Iya. Yang E itu Rusia, Gimana? sorry. Yang E itu Rusia. Oh, yang E Rusia. Oh. Ya. Aku yang ini cheating pakai googling Norwegia. lagi. Nah, itu Norwegia. Buat nganu ya, buat tambahan ya. Ian vokalis Raja. Iya, betul. Temanmu ya, Aril ya. Terus yang Dewa Kipas itu yang mana, Mas? Dewa Kipas itu yang F. Oh, nggak ada berarti di situ ya? Nggak ada. Ini Dewa Mabuk gini. Berarti harusnya kalau itu diganti Dadang Subur kayaknya nyambung itu. Yang Susanto Megarantonya diganti Dadang Subur.
Silakan. Mau dicoret di situ boleh. Jawabannya Kalian. E, Pak. E. Oh, E. Ada yang E, ada yang A. Bedanya E sama A apa? Tunggu Pak, tunggu. Oke. Oh iya, A, Pak. Bener, Pak. Yang A. Cara Ngelihat segitiganya warna hitam. ngelihat ininya sih, ngelihat kurung apa yang melengkungnya itu loh. Oh, melengkungnya ini. Yes. Tapi fokus dibangun segitiga, Oke. segitiga, segi empat terus. Melengkungnya ini kan gesernya 90 derajat ya. Sini, terus ke sini, pasti nanti melengkungnya di sini. Nah, yang melengkungnya di sini itu kalau nggak A, Ya, D. B, B. ya E. C sama D jelas bukan. Nah, sekarang yang tengah, segitiga, segi 4. Pasti segi 5. Berarti sini nanti segi 5. Iya. Ya, segi 5. Nah, yang segi 5 itu kalau enggak A, ya E, ini dicoret. Nah, yang bedakan A dan E itu adalah segitiganya ini. Hitam putih. Nah, segitiganya kalau yang di sini ke sini itu hitam. Berarti yang E juga bukan. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, nomor 9 silakan, Deret. Yang jawab B, ketemu polanya gimana? Yang C gimana? Di Coba. grup ya Mas, aku jawabnya. Ya. Saya pengen tahu. FD 10C. Yang jawab D, polanya gitu ya. Lalu dari feelingnya bagus-bagus ya. Oke, ini polanya. Kita ubah jadi angka terlebih dahulu. Oke. A itu 1. B itu 2. C itu 3. D itu 4. F itu 6. Betul. L itu 12. Betul ya, 12 ya? Betul. KL ya 12. Lalu X itu 24. Oke, kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 6. Terus titik-titik. Terus 12. Terus terakhirnya 24 ya, bentar. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Gimana? Ada yang mencoba jawab? Nggak tahu juga. Ini kemarin udah dijawab sama Kang Cilok. Ini adalah barisan faktor dari 24. Yang sini adalah 8. Oke. G itu 7. H itu 8. I 9. C 10. K itu 11. Yang 8 hanya H. Oh ya. Kemarin kan dijawab sama Kang Cilok. Makanya saya titik ya, Kang Cilok mana? Oh iya, ingat saya Pak soalnya. Kemarin sudah, tapi itu dalam bentuk angka. Kalau ini saya ubah jadi huruf. Ya. Itu yang kayak soal 36 kemarin ya Mas kayaknya. Iya. Itu kan yang angka. Ini saya ubah yang huruf. Oke. Nyambung juga sih. Oke. Nomor 10, silakan.
Kalau saya gini, 2 kali S49 ditambah 50. S4 ini kan barisan aritmatik ya. Karena selisihnya 1. Jadi 2 dikali S49 itu adalah 49 per 2 dikali 50 tambah 1. Itu rumusnya barisan aritmatik. 50 ini 49. Barisan aritmatik kalau diketahui UN sama yang depan, cukup UN ditambahkan depan ya. Itu ya. Jadi rumusnya SN itu adalah N per 2 dikali A ditambah UN. A itu adalah U1. Oke. Tadi U1-nya itu 1, yang UN-nya itu 49. Oke, ditambah 50. Nah, berarti ini bisa kita coret. Berarti 49 dikali 50 ditambah 50. 50-nya keluar, jadi 49 tambah 1. Jadinya 50 dikali 50 sama dengan 200. Yang Mantap itu caranya. Saya pakai manual tadi. Oke. Ya. Gimana? Jadi Gimana? ngitung S50 dulu berapa, ngitung S49 berapa, terus dijumlah. Oh, Tapi baru tahu Mas kalau bisa pakai cara ini. Nah, dulu. ya saya juga manual. Ya, Jadi tapi kan 49. ini kayak diringkas gitu loh. Oh, Lebih ringkas sih daripada kan ngitung iya. S50-nya dulu berapa, S49 Itu 2 dulu kali berapa. 49 per 2 itu dari mana Pak? Duanya. Ini rumusnya ini. Nanya juga. SN. Bingung. Yang saya pojokkan itu. SN itu N per 2. N-nya ini kan ada 49. Dari 1 sampai 49 itu kan ada 49. Makanya 49 per 2 dalam kurung. A-nya itu kan U1. U1 yang paling depan berarti 1. Ditambah 49. 1 tambah 49. Bagaimana? Yang 2 depan dari mana Kak? Masih bingung sih Kak. 2 depan itu dapatnya dari ini. 1 sampai 49-nya kan ada 2 nih. Oh, terbagi gitu ya. Terus Ya, ditambah 50-nya dari mana? ini 50 ini. Kak, Itu boleh kayak saran nggak? tengahnya ya Mas ya. 50 Iya, kan di tengahnya. tengah gitu. Iya. Kak, boleh nggak Kak soal kayak gini tapi soal yang lain gitu Kak. Soalnya nggak banyak yang bingung sih termasuk saya. Oh. Coba hari berikutnya ya. Saya belum. Oh, Soalnya. oke deh Kak. Saya bingung nih Kak. Nanti coba misalkan gini. Yang sederhana 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Itu. Dan nanti berapa? Itu 2-nya karena 49 ada 2 ya. Iya, 49-nya ada 2. Jadi 1 2 sampai kan. 49 bukan 49-nya saja. Jadi karena 1 sampai 49-nya ada 2 kali, makanya ini ada 2 di Jadi depan. 2S 49 gitu. 49 ditambah 50. 50-nya ini kenapa? Karena 50-nya sendiri, 50-nya di tengah ini belum kehitung sama sekali. Oh ya. Paham? Ya. Bagaimana? Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Alhamdulillah. Selamat tidur. Jangan lupa kalau yang puasa nanti sahur. Ya, Oke, makasih, jangan Pak. sampai nggak sahur. Tinggal 2 hari lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.